Yo halo guys, jumpa lagi sama gue di channel Big Bros Yo. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakalan lanjutin lagi Paranormal Experience karena gue baru sempet, dan intinya kita bakal lanjutin lagi di Paranormal Experience di part ini. Dan mungkin gue nggak tahu bakalan kedepannya bakalan gue lanjutin lagi atau enggak. Cuman gue bakal lihat lagi like sama view dan komennya. Kalau misalkan menurun berarti kemungkinan besar udah pada jenuh. Kalau misalkan responnya masih bagus ya gue lanjutin terus. Oke? Dan siap-siap Paranormal Experience. Dan oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini gue bakalan lanjutin Paranormal Experience gue yang udah beberapa lama, ya beberapa lama orang-orang udah tunggu. Dan kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian. Jadi ini cerita sekitar udah beberapa tahun yang lalu. Ketika itu setiap orang pasti bakalan ada acara keluar lah ya dari sekolahnya, kayak camping lah, retret atau apapun itu, LDK lah apa. Dan itu gue ingat banget, gue masih waktu itu masih SMP teman-teman, gue masih SMP. Dan gue itu ke salah satu daerah di puncak, gue lupa, tapi ya lupa namanya, villanya apa. Oke. Jadi awal mula gue berangkat seperti biasalah ya, kumpul di sekolah, naik bis ke sana, berangkat, nginep di bis pokoknya. Dan gak lama gue sampai. Akhirnya ya siang-siangnya sama aja ya kita main-main dulu lah, pasti namanya juga masih SMP, pasti kita sering di situ, pasti ada apa namanya, kolam renang, terus tempat olahraga, basket, pingpong dan segala macamnya. Dan semuanya itu berubah ketika malam hari mencekam. Oke, malam hari tiba. Awal hari-hari pertama kita nggak gitu merasakan hal yang aneh. Kita masih biasa aja, main-main, ngobrol, bercanda, larisan lari sini. Tapi kita kan nggak ngerti kan, masih kecil. Gue merasa biasa aja ya. Terus hari itu pun juga kita ada acara kumpul-kumpul bareng. Terus kita ada acara apa namanya, nyantai bareng, ngobrol bareng dan segala macem. Ya nothing happen guys, nggak ada apapun yang aneh. Tapi ada satu hal yang aneh. Di pojok bagian kita nginep itu ada salah satu kayak tanaman bambu banyak banget, kayak hutan bambu gitu. Gue nggak tahu kenapa nggak diurusin, gue nggak ngerti kenapa. Itu letaknya di bagian agak belakang, deket, aduh gue jadi langsung merinding. Deket apa namanya, deket tempat tidur atau menginapnya para cewek-cewek ya. Jadi cowok di sini misalkan, terus ada kayak lembah gitu, baru ceweknya di sini. Nah bagian deket-deket ceweknya itu ya, cowok dan cewek kan biasa dipisahkan tempat nginep retretnya agak-agak jauh. Ya lumayan lah, nggak gitu jauh banget. Nah waktu itu pas malam-malam, malam pertama, malam kedua itu nggak apa-apa, normal-normal aja teman-teman. Tapi pas malam ketiga itu berjalan, hari itu tampaknya dingin banget, nggak tahu kenapa. Padahal udaranya biasa aja, sama aja kayak hari-hari sebelumnya ya, biasa. Terus banyak temen-temen yang merasa kayak, aduh kok gue lemas banget, kayak aduh gue nggak bergairah atau apa, beda banget. Entah, banyak orang yang bakal bilang itu paling kecapean aja, itu paling apa namanya, pemikiran yang ada gara-gara udah lama di sana, pengen cepet-cepet pulang atau apalah. Tapi beda pas sampai malam hari kita api unggun dan acara-acara biasa, kumpul-kumpul games, itu rasanya kayak lelah banget ya, mungkin kecapean lah ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ada salah satu yang berbeda teman-teman. Oke, ada salah satu yang berbeda. Dan apa itu bedanya? Jadi apa yang terjadi setelah itu, gue berjalan teman-teman. Gue biasa itu kan kalau pas SMP itu agak dekat sama guru-guru. Jadi gue waktu itu ada disuruh-suruh sama 3 temen gue inget banget, cowok lah ya. Gue disuruh bawain barang. Sampai waktu itu sekitar masih jam 10 malam apa jam enggak, udah jam 11 jam 12 malam. Terakhir kita tinggal bertiga. Nah, keluar dari tempat guru-guru itu ya, di daerah cewek nginep itu,
gua itu ngeliat di pojok itu yang tempat hutan bambu itu teman-teman, ada kayak sesosok orang berdiri di pojok. Gue pikir nih, wah ini temen gue mau nyesengin gue nih kan. Gue deketin, itu kira-kira berjarak 100 meter dari tempat gue berdiri. Itu gue maju sampai sisa 50 meter, gue inget banget. Sampai gue bilang, woi gitu kan, woi. Temen gue yang dua lagi, lu ngapain deketin gue kan, lu ngapain woi, ngomong sendiri atau teriak-teriak ke pojokan. Ya udah gue tunjuk-tunjuk, itu ada orang. Siapa sih yang jahilin gitu kan. Terus dua temen gue, mana sih, nggak ada, mana yang benar lo, itu gue apa tunjuk-tunjuk. Terus tiba-tiba yang di pojok itu kan pakai baju putih. Terus sampai dia nengok ke kita tapi mukanya nggak jelas, dan gue sampai itu temen gue lihat mana woi, itu nggak ada orang. Terus gue bilang, pas gue lagi bener-bener serius nunjuk itu tiba-tiba dua temen gue tuh nyadar kalau misalkan itu bukan orang atau manusia biasa, jadi mereka langsung cepet-cepet kabur. Dan gue sendirian guys. Tiba-tiba makhluk itu kayak mendekat perlahan dan gue sisa sendirian dong, ya kan. Ya udah gue cepet-cepet lari, gue sendirian, gue nggak bisa ngomong kayak teriak tolong atau apa, nggak bisa guys, aneh, kayak gitu. Tapi gue bisa lari, gue lari itu kan lewatin kayak lembah, terus gajuk kayak lembah dikit gitu. Gue sampai jatuh sendiri, ya, sampai jatuh sendiri. Dan temen gue udah cepet-cepet masuk dan gue sisa sendiri. Gue itu kaget, takut banget, udah merinding setengah mati guys. Gue nggak tahu lagi harus mau ngomong apa. Tiba-tiba gue lari sampai jatuh, gue tetap lanjut lagi sampai ke tempat penginapan. Udah kotor-kotor badan gue, langsung gue masuk, udah. Terus gue cepet-cepet cucian, langsung gue tidur, tutup pakai selimut kan, gue takut banget kan, gue tinggal sendiri. Udah gitu dua temen gue yang nemenin gue itu ruangannya itu beda, ya. Pas gue tidur baru aja gue mau merem, terus dan herannya, aduh gue langsung merinding. Pintu kamar tempat gue nginep itu, jadi gue sekamar itu isinya 3-4 orang, langsung kayak diketok kayak gitu. Oh my god, kayak apa, what, nggak ngerti juga gue. Dan diketok. Nah, terus bagian atasnya itu kan kayak ada bolong-bolong gitu kan. Terus gue sama temen gue, ada satu yang masih bangun, lihat, dia nggak lama dari ketokan bunyi, langsung gue lihat dong, siapa sih malam-malam, nggak ada orangnya. Cuman ada, gue inget banget itu kucing lewat satu ekor kucing lewat. Udah dong, terus gue kayak paling kita salah dengar kali gara-gara saking takut. Udah, temen gue yang ini nggak tahu apa-apa ya, yang satu yang ikut lihat ini. Ya udah, gue coba tidur, baru mau merem lagi, tiba-tiba bunyi lagi. Ya gue cepet-cepet dong sama temen gue, buru-buru langsung buka pintu, nggak ada siapa-siapa, tapi ada kucing yang sama lagi ngelihat ke arah kita. Wah udah, gue fix tahu ini berarti ini yang tadi. Langsung gue tutup, gue kunci, langsung gue buru-buru tidur. Udah, gue nggak peduliin apa lagi, mau digedor, mau masuk kayak mau apa, gue udah bener-bener takut banget. Terus keesokan harinya gue baru cerita ke temen gue, dan temen gue baru bilang, iya kayaknya gue ngerasa juga, karena kucing itu kayak sesuatu yang berbeda. Kucingnya itu rasanya beda banget pokoknya gitu deh ya. Ya udah, terus gue juga sempat cerita ke teman-teman yang lain, dan teman-teman bilang berarti benar. Tapi gue nggak berani, dan teman-teman gue nggak berani bilang ke guru karena pasti ntar kena omel ya kan. Tapi ya itu bener-bener paranormal experience gue nggak tahu harus ngomong apa lagi teman-teman. Sampai diketok pintu kamar gue itu, wah pengalaman yang bener-bener wow banget. Gue aja nggak nyangka, tapi ya itulah pengalaman. Gue aja sampai nggak bisa lupain sampai saat ini, karena saking seremnya itu gue sampai jatuh gue inget banget. Ya
itu mungkin nggak sengaja juga lah ya, gue bener-bener nggak sengaja, gue kira orang, terus gue tunjuk dan gue lihat, gue deketin. Ya maklum lah, gue pikir kan kita masih SMP, terus bercandaannya kayak ini orang ngapain di pojokan sendirian, ayo pulang, kayak gitulah istilahnya, ngapain lu malam-malam di situ, ayo cepetan tidur gitu kan, semua udah capek, semua udah besok mau pulang gitu. Ya jadi gitulah, gue sama sekali nggak ada niat buat ngeganggu tadinya. Tapi ya udah, ini merupakan paranormal experience kita untuk part ini. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya ya apa ya? Ya nggak ada sih hikmahnya apa ya? Saling menghormati dan menghargai aja. Dan sekali lagi gue di sini tuh nggak berniat buat mengganggu siapa-siapa. Cuman ya pas dia muncul, gue pikir itu teman, atau gue pikir itu salah satu dari teman gue, dan gue panggil, gue samperin agak deket, tinggal 50 meter lagi, sampai akhirnya gue tahu ternyata itu bukan orang atau temen biasanya. Itu aja sih, simple. Dan ya thank you banget buat semuanya yang tetap dukung channel gue dan nungguin paranormal experience ini walaupun telat, sorry, gue punya kesibukan lain. Dan seperti biasa jangan lupa untuk dikasih like, subscribe, komen, dan biar channel Big Bros makin berkembang. Dan seperti biasa kita bakal salam dulu guys, salam Big Bros, yo, dadah.